hukum yang ada di negeri ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Sampurasun. Ampes. Sebenarnya kami sudah menyiapkan, Poros Sunda sudah menyiapkan demo yang masif ke DPRD Jabar. Kami ingin mengepres, kami ingin menekan rakyat kang geus ngagorowok, rakyat ngajar dogoy. Cuman gara-gara ada lockdown kita pertimbangkan. Setelah demo dari DPRD, saudara-saudara Sunda yang ada di, khususnya yang ada di Jabotabek, sudah menunggu instruksi kita hitamkan DPR RI dan kita hitamkan Istana Negara Presiden Republik Indonesia. Ini salah satu bangsa bagian dari Republik ini dihina. Cuman alasannya lockdown, maka kita menunda lagi aksi besar-besaran ini. Jadi kita akan tetap yang ada ruang yang tidak terikat oleh lockdown adalah litigasi. Apabila litigasi kita dicederai, maka kita akan mengupayakan gerakan-gerakan yang lain, gerakan sosial, gerakan hukum adat, dan gerakan politik. Cakap, panggilnya sakit itu, Kang Robi ada tambahan? Ya, terakhir benten simkuring umajak, gitunya, pasadayana rumasa dirina jadi kurang Sunda, murek di kalerna di kidul, di wetan, di kulon, rek komunitas naon wae, gitunya, naon wae warnana, gitu. Nu pada gabung menyuarakan masalah martabat Sunda, yuk kurang bebarengan di poros Sunda. Ya, hiji poros anu netral, anu bakal ngabela jati diri orang Sunda di martabat. Itu bentennya. Ulang. Agak rapat, Pak. Agak rapat, Pak. Siap. 1, 2, 3. 3. Arteri andalan. Musuh bangsa Sunda. Kurang kompak. Kurang. Arteri andalan. Ya, arteri andalan artinya ya. Tarikan. Ya. Ya, ditunjuk. 2, 3. Arteri andalan. Musuh bangsa Sunda. Cukup. Kap. Acara Poros Sunda ini simkuring di salaku Ketua Umum Paguyuban Sunda Wani Wirabuana meleburkan diri. Janten ieu mah teu aya warna ormas mana antara PLS mana hayu urang hiji gitu kan nya dina hiji wadah nu namina Poros Sunda supaya urang tiasa satu suara gitu dina ngabela khususna ayeuna dina kasus arteria dahlan kapayuna gitu pikeun ngabela budaya urang anu luhung. Kapan Kang ke Dewan? Ke Dewan masih ya saya menghimbau ya para dewan jangan menjadi safety player ya. Ini juga mengenai harkat martabat para dewan yang notabene adalah orang-orang Sunda. Ayo kita bersuara, satukan suara gitu, satukan tekad untuk berjuang demi martabat Sunda. Kira-kira untuk apa nih? Kalau misalnya ini, kalau bisa tahan gimana? Kalau kita tahan, Kalau apa? Tahan gimana? Kalau kita tahan gitu. Ditahan gimana? Nah, ditahan jadi gitu. Ditahan gimana? Kapannya kalau Ya kita sedang menempuh itu ya jalur hukum tadi yang disampaikan sama Kang Kamal selaku pengacara dari Poros Sunda. Kita akan melakukan upaya yang maksimal supaya paling tidak arteri dahlan ini harus ada efek jerak ya, menjadi sampel. Kalau arteri dahlan dibiarkan ini lolos dari hukum, ini akan muncul arteri dahlan yang lain nantinya gitu. Tentang pelecehan ya, mungkin bukan hanya terhadap Sunda, mungkin terhadap suku-suku yang lain gitu. cukup. Siap. Atur. Intinya, kalau memang hal seperti ini dibiarkan, itu menurut saya sangat keterlaluan. Apapun judulnya, bukan berarti harus berlindung dengan undang-undang imunitas. Ya. Itu jelas program kerja resmi, gitu kan. Target yang dia sampaikan juga jelas, tujuannya kemana kita juga pahami. Gitu ya. Jadi kalau itu akhirnya dilindungi dengan hak imunitas di seorang anggota dewan, gak kebayang ke depan itu akan seperti apa negara ini.
Artinya seorang anggota dewan, apalagi dia sering menyampaikan minta disebut yang terhormat, anggota dewan yang terhormat. Nah, sebelah mana kita harus menghormati orang-orang seperti itu? Dan ini bisa jadi efek buruk ke depannya kalau misalkan ini tidak segera dituntaskan. Jadi permintaan kami di sini di Poros Sunda itu sudah jelas bahwa pecat Artia Dahlan, gitu ya. Proses hukum sebagaimana mestinya. Nggak kebayang rakyat biasa berbicara seperti itu, dijamin nggak akan lama dia bisa menghirup udara bebas. Nah, kami harapkan juga Artia Dahlan bisa diproses sebagaimana mestinya. Itu poin utama. Kalau misalkan Pak itu aja nih aman kan kalau Dahlan tahan kali gimana kalau misalnya tahan nggak jadi gimana? Nah, Ada aksi tadi nggak aksi lebih gitu? kita akan terus bergulir aksi-aksi Sampai ditahan ya? sampai dia diproses hukum. Dan saya yakin bukan hanya orang yang punya darah Sunda saja, tapi yang akan turun, tapi orang yang tinggal di Sunda ataupun orang yang sudah menikah dengan orang Sunda itu pasti akan merasakan itu. Cuman masalahnya mungkin saatnya belum tepat untuk kita bersama-sama. Dan kita harapkan dengan adanya Poros Sunda ini kita bersatu bersama-sama untuk bisa memproses hukum Artia Dahlan. Cukup. Oke, siap. Perbaikan pengadu-pengadu. Yang saya sedihkan adalah kenapa pengadu ke MKD hanya baru 7 pelapor. Bangsa Sunda ini tidak 7 orang dan 7 ini tidak mewakili organisasi. Kalau ada yang mewakili organisasi, satu LBH Galuh Pakuan, kedua dari Gervis, terus yang ketiga dari Poros Nusantara. Berarti 3 organisasi, 4 personal. Nah, yang saya sesalkan kenapa Bang? Apa sih ancaman dari Oh ya jelas. Sedaya upaya, sekecil-kecilnya kami yang mengklaim bangsa Sunda di Poros Sunda ini punya kekuatan pemilih. Keluarga saya, perguruan saya, padepokan saya, bisa saya instruksikan. Poros Sunda ini ada 9 elemen. Ya, 2000 UM mah hilang, gitu lah. Walaupun kan kau politik, walaupun satu itu adalah kehilangan. Ya minimal 2000 mah hilang. Khusus di kota Bandung, belum di yang lain. Kita nggak bisa menghitung karena itu adalah kuantitatif, bukan kualitatif gitu. Jadi ini satu ancaman untuk PDIP juga ya Pak, suara PDIP di Jawa Barat. Otomatis. Karena apa? Dibiarkan. Sebenarnya bukan ke masalah PDI-nya, tapi ke orang PDI yang bangsa Sunda. Kenapa diam loh gitu? Kenapa kalian orang PDI di bangsa Sunda kok diam? Kita juga memaklumi karena kekuatan politik, tapi kami juga bisa mengatakan, mengkampanyekan. Khusus kami yang terikat di Poros Sunda, ketika itu tidak diproses, ya kami mengatakan kepada keluarga Poros Sunda untuk tidak milih PDI. Kita nggak akan black campaign, Pak. Nggak perlu itu. Itu penting kita tahun 2007 ya tadi itu penting kan disampaikan bahwa kita yang hadir di sini selalu hadir untuk membela masalah Bangsa Sunda. Budaya. Dari tahun 2000 lah. Ayat 2 anu kalangkung tadi masalah batu tulis ya sama semak dago. Iya, Semak Dago. Kita selalu hadir dalam acara yang berkaitan Konflik yang berkaitan bangsa Sunda. sangat kita selalu hadir. Jadi kalau sekarang ini menjadi latar belakang, kenapa kita menyodorkan gitu bahwa Poros Sunda sebagai wakil daripada suara Sunda? Ada kok datanya di kejaksaan juga jelas kita. Semua ada. Jejak digitalnya ada. Selama ini saya masih percaya proses hukum di negara Indonesia. Ya. Karena saya praktisi. Tahu betul mekanisme hukum beracara. Kalau memang misalnya ya kita anggap aja MKD ternyata terbukti tidak melanggar kode etik. Nah, itu gimana Pak? Ya kan saya akan gugat perbuatan melawan hukum. Unsurnya udah jelas kok, karena nanti juga ada pertimbangan. Nah, MKD kalau dia menyatakan itu harus terbuka hasilnya. Nah, masyarakat yang akan menilai. Kalau Arteria dinyatakan dalam sidang MKD itu ternyata tidak terbukti melanggar kode etik, ya kita juga nanti ada pembelaan lain, perlawanan lain, kan gitu dong. Ya kan? Negara hukum kita. Nah, saya akan mainkan semua peluang-peluang hukum. Saya tidak akan menghina hukum Indonesia. Sampai kapanpun saya tidak akan menghina kepolisian, tidak. Upaya hukumnya tadi jelas. MKD kalau dinyatakan ternyata Arteria tidak bersalah lah ya, tidak melanggar kode etik, saya ada upaya hukum lain. Tapi kan sudah ada catatan, pernyataan bahwa MKD memutuskan bahwa Arteria tidak salah. Bahan itu akan saya bawa ke pengadilan negeri. Gitu kan? Ada bahan berarti. Ya,
berarti imunnya sudah keluar. Gitu. Jadi imun itu bukan hanya kalah, Pak. Ketika ada surat, sudah proses nih, sudah ini ada tidak, itu bukan halangan untuk imun. Gitu. Coba. Sip, Pak. Ulang. Agak rapat Pak. Agak rapat Pak. Siap. 2, 3. Ya. Arteria dalam. Kurang kompak. Arteria dalam. Ya, arteria dalam artinya. Tarikan. Ya. Ya, ditunjuk. 2, 3. Arteria dalam.